Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Ega Chandra. Di sini saya akan membahas uji kompetensi kebidanan dan SKB Kebidanan tahun 2021 tentang keluarga berencana atau KB. Selamat memahami dan selamat menyaksikan. Baik teman-teman, soal nomor 1. Apakah metode kontrasepsi alternatif yang tepat untuk kasus tersebut? Metode kontrasepsi alternatif ya teman-teman. Seorang perempuan berusia 25 tahun P1A0 datang ke BPM ingin mengikuti KB menggunakan metode yang melindungi dari IMS. Hasil pemeriksaan tekanan darah 150/90 mmHg. A. Mal, B. Suntik progestin, C. Kondom, D. IUD, dan E. Implan. Baik teman-teman, kita lihat di sini dulu. Jika ada pasien yang ingin mengikuti KB, kita harus lihat tanda-tanda vital dulu, khususnya tekanan darah 150/90. Berarti si ibu tensinya sedang naik ya teman-teman. Nah, klien tidak dapat menggunakan metode hormonal karena memiliki tekanan darah tinggi dan tidak dapat menggunakan IUD karena tidak melindungi dari IMS. Soalnya si ibunya itu darah tinggi ya teman-teman. Nah, kita lihat apa sih yang cocok untuk melindungi dari IMS dan tekanan darah tinggi. Itu biasanya yang cocok adalah kondom, karena kondom itu melindungi dari IMS ya teman-teman. Nah, di sini sudah jelas menurut Apandi 2014, kondom merupakan metode kontrasepsi yang melindungi dari IMS atau infeksi menular seksual dan dapat digunakan dengan metode lain. Jadi jawabannya adalah C, kondom ya teman-teman. Dan lanjut ke soal nomor 2, apa metode kontrasepsi alternatif pertama yang tepat untuk kasus di atas? Berarti alternatif pertamanya apa ya teman-teman? Seorang perempuan berusia 40 tahun P5A0 datang ke poli kebidanan untuk berkonsultasi mengenai keinginannya menggunakan metode kontrasepsi dan sudah tidak ada rencana untuk memiliki keturunan lagi. A. Pil, B. Suntik, C. Implan, D. KDR, E. Kontab. Nah, teman-teman, di sini sudah jelas bahwa usia si ibu sudah 40 tahun, berarti si ibu itu resti atau resiko tinggi. Nah, dan juga si ibu ingin mengakhiri masa kesuburannya. Oleh karena itu, diperlukanlah kontrasepsi dengan efektivitas yang tinggi, reversibilitasnya rendah, dan dapat digunakan jangka panjang dan tidak menambah kelainan yang sudah ada. Nah, itu menurut Sulistiawati 2014. Kontrasepsi yang disarankan untuk menjadi prioritas adalah kontrasepsi mantap, disusul susu KB, AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim, suntik, terus pil, dan cara sederhana. Itu tahapannya ya teman-teman. Berarti jawabannya adalah kontab ya, kontrasepsi mantap. Selanjutnya, soal nomor 3, apakah metode yang digunakan oleh bidan tersebut? Metodenya apa ya teman-teman? Bidan memberikan KIE kepada 5 orang ibu yang ingin akseptor KB pada acara posyandu. Dalam memberikan KIE, bidan menjelaskan dengan memperlihatkan macam-macam jenis dan bentuk alat kontrasepsi serta menjelaskan bagaimana cara penggunaannya, keuntungan, dan efek samping dari masing-masing alat kontrasepsi. A. Wawancara, B. Ceramah, C. Demonstrasi, D. Diskusi, dan E. Pameran. Di sini sudah jelas ya teman-teman.
Jawabannya adalah C, demonstrasi. Kenapa demonstrasi? Karena demonstrasi itu suatu cara penyajian informasi dengan teliti untuk memperlihatkan suatu prosedur. Nah, demonstrasi itu diberikan pada suatu kelompok kecil dengan memperlihatkan alat peraga dan menjelaskan bentuk, cara penggunaan, dan sebagainya ya teman-teman. Soal nomor 4, apa tindakan bidan untuk menangani kasus tersebut? Tindakan bidannya apa ya teman-teman? Seorang perempuan berusia 24 tahun P2A0 Aksektor KB IUD datang ke BPM dengan keluhan nyeri perut dan mengalami menstruasi dengan perdarahan yang banyak. Hasil pemeriksaan benang tidak terlihat dan tidak ditemukan AKDR saat dilakukan sonde. Nah, ini apa ya tindakannya? A. Observasi perdarahan. B. Melakukan ronsen. C. Memberikan antibiotik. D. Merujuk ke RS. Dan E. Pemasangan AKDR baru. Di sini biasanya jika si ibu atau pasien nyeri perut dan mengalami menstruasi dengan perdarahan yang banyak, terus ketika diperiksa benang tidak terlihat dan tidak ditemukan AKDR saat dilakukan sonde, biasanya itu terjadi perforasi atau translokasi dari kontrasepsi IUD. Jadi biasanya harus segera ditangani. Bidan wewenangnya yaitu D. Merujuk ke RS. Lanjut soal nomor 5. Berapakah dosis yang tepat dalam pemberian etinilestradiol? Seorang perempuan berusia 16 tahun baru saja menjadi korban perkosaan 2 hari yang lalu. Ibunya kemudian membawa ke BPM karena perempuan tersebut mengalami trauma yang mengakibatkan menangis terus-menerus dan sering melamun. Bidan kemudian memberikan kontrasepsi darurat metode hormonal pemberian estrogen dosis tinggi dengan memberikan etinilestradiol. A. 30 mg setiap hari selama 5 hari. B. 5 mg selama 5 hari. C. 200 mg setiap hari selama 4 hari. D. 0,75 mg 1 jam setelah berhubungan seksual. Dan E. 600 mg 2 kali dengan interval 12 jam. Kontrasepsi darurat itu teman-teman adalah kontrasepsi yang dapat diberikan pada hubungan seks yang tidak terlindung dalam waktu 72 jam sampai 7 hari sehingga dapat menghindari kehamilan. Biasanya kontrasepsi darurat itu ada 2 metode yaitu hormonal dan juga IUD. Nah, metode hormonal itu meliputi yang pertama, pemberian estrogen dosis tinggi dengan dosis 50 mg 20 kali dengan interval 12 jam atau memberikan etinilestradiol 5 mg selama 5 hari. Dapat juga diberikan suntikan estradiol benzoat 30 mg setiap hari selama 5 hari. Yang kedua, pemberian antiprogesterin mifepriston dengan dosis 200 mg setiap hari selama 4 hari mulai hari 27 menstruasi. Yang ketiga, menggunakan metode USP dengan tablet KB kombinasi dengan dosis 50 mcg etiletradiol dan 250 mcg levonorgestrel. Yang keempat, menggunakan metode postinor dengan pemberian levonorgestrel 0,75 mg 1 jam setelah hubungan seksual tanpa proteksi. Dan selanjutnya pemberian danazol dengan dosis 600 mg 2 kali dengan interval 12 jam. Di sini sudah jelas ya teman-teman. Pemberian estrogen dosis tinggi dengan memberikan etinilestradiol yaitu jawabannya adalah B. 5 mg selama 5 hari. Lanjut soal nomor 6. Apa tindakan yang harus dilakukan perempuan tersebut? Seorang perempuan aksektor pil mengalami muntah sejak 2 jam mengkonsumsinya.
A. Segera minum pil yang lain. B. Minum pil pada hari berikutnya. C. Minum 2 pil sehari. D. Tes kehamilan. Dan E. Tidak melakukan hubungan seksual sampai siklus haid berikutnya. Berarti si ibunya ketika meminum pil mengalami muntah sejak 2 jam mengkonsumsi pil ya teman-teman. Jelaskan dulu ya teman-teman, aturan mengkonsumsi pil itu yang pertama, apabila muntah 2 jam setelah menggunakan pil, maka segera ambil pil yang lain untuk dikonsumsi atau menggunakan metode kontrasepsi lain. Terus yang kedua, apabila muntah hebat dan diare terjadi lebih dari 24 jam setelah menggunakan pil, maka pil dapat diteruskan jika tidak memperburuk keadaan. Yang ketiga, apabila muntah dan diare berlangsung sampai 2 hari atau lebih, maka cara penggunaan pil mengikuti cara penggunaan pil lupa. Terus yang keempat, apabila lupa minum pil 1 hari, maka harus minum pil segera setelah ingat dan tidak perlu menggunakan kontrasepsi lain. Terus selanjutnya, apabila lupa 2 pil atau lebih, maka sebaiknya minum 2 pil sehari sampai terkejar dan menggunakan kontrasepsi lain atau tidak melakukan seksual sampai habis paket pil tersebut. Yang selanjutnya, apabila tidak haid maka perlu ke klinik untuk tes kehamilan. Itu menurut Sulistiawati 2014. Jadi sudah jelas di sini adalah jawabannya adalah A ya teman-teman. Soal nomor 7, apakah jenis kontrasepsi yang sesuai pada kasus di atas? Jenis kontrasepsinya apa ya teman-teman? Seorang perempuan berusia 22 tahun P1A0 telah melahirkan 2 bulan yang lalu, datang ke BPM mengatakan ingin KB yang tetap menstruasi dan tidak mengganggu ASI. Hasil pemeriksaan menunjukkan dalam batas normal. A. Pil kombinasi. B. Suntik progestin, C. Suntik kombinasi, D. IUD, dan E. Implan. Biasanya jenis kontrasepsi yang sesuai itu yang si ibunya tetap menstruasi dan tidak mengganggu ASI itu biasanya kontrasepsi IUD karena metode yang sangat efektif dan tidak mengandung hormon apapun. Metode ini juga tidak mempengaruhi produksi ASI dan perubahan siklus haid hanya terjadi pada beberapa bulan awal setelah pemasangan. Jadi jawabannya adalah D ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 8, apa tindakan yang harus dilakukan bidan? Seorang perempuan berusia 25 tahun P2A0 datang ke rumah sakit dengan keluhan terlambat haid 3 minggu. Pemeriksaan PPT positif. IUD masih ada dalam rahim dan tampak. Apa tindakan yang harus dilakukan bidannya? A. USG. B. Melepas IUD secara perlahan. C. Memberi pil KB. D. Membiarkan IUD dalam rahim. Dan E. Memberikan multivitamin. Di sini, kasus yang dialami perempuan tersebut adalah kehamilan dengan alat kontrasepsi dalam rahim itu ada di situ. Pilihan keputusannya ada 2, yaitu mempertahankan atau mengakhiri kehamilan. Sedangkan di dalam soal itu, IUD masih ada dalam rahim dan tampak terlihat. Jadi tindakan bidan yang harus dilakukan adalah B. Melepas IUD secara perlahan ya teman-teman. Soal nomor 9, apa jenis kontrasepsi yang sesuai untuk klien tersebut? Jenis kontrasepsinya apa ya teman-teman? Seorang perempuan berusia 25 tahun P2A0 datang ke puskesmas ingin berkonsultasi KB. Anak terakhir berusia 1 bulan dan belum haid. Ibu mengatakan tidak ingin menggunakan IUD karena tidak disetujui oleh suaminya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 150/90. A. Mal. B. Suntik progestin. C. Suntik kombinasi. D. IUD. Dan E. Implan. Nah, dari kasus di atas, pemilihan alat kontrasepsi yang tepat untuk klien dengan usia anak terakhir kan 1 bulan. Belum mendapatkan haid juga setelah bersalin. Terus kita lihat si ibunya itu memiliki tekanan darah tinggi 150/90. Jadi
IUD yang tepat itu menggunakan MAL. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman. MAL itu menurut Apandi 2014 metode yang mengendalikan pemberian ASI secara eksklusif. Syarat MAL dapat digunakan sebagai metode kontrasepsi adalah menyusui secara penuh, belum memperoleh haid pertama, dan bayi berusia kurang dari 6 bulan ya teman-teman. Soal nomor 10, apa informasi yang dapat diberikan bidan mengenai keterbatasan kontrasepsi KB? Seorang perempuan berusia 20 tahun P1A0 datang ke BPM ingin menjadi akseptor KB. Sebelumnya belum pernah menggunakan alat kontrasepsi apapun. Klien mengatakan ingin menggunakan KB IUD. Hasil pemeriksaan menunjukkan klien dalam keadaan memungkinkan untuk menggunakan KB IUD. A merupakan metode jangka panjang. B dapat segera dipasang setelah melahirkan atau abortus. C memerlukan pemeriksaan pelvik. D dapat digunakan sampai menopause. E dapat segera efektif. Nah, di sini teman-teman, dari kasus tersebut yang merupakan keterbatasan dari pemasangan AKDR adalah memerlukan pemeriksaan pelvik. Karena pilihan jawaban yang lain merupakan keuntungan dari pemasangan AKDR atau IUD ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah C ya.